Jumpa lagi dengan Mutia SM di sini. Langsung aja kita ya, teman-teman. Hari ini kita tuh akan belajar tentang menggunakan kalau kita mau ngomong dalam bahasa Korea tuh pergi dengan tujuan gitu loh, datang dengan tujuan gitu, atau misalnya apa ya, berangkat dengan untuk tujuan gitu. Misalnya saya pergi ke supermarket untuk atau dengan tujuan membeli sayur gitu ya. Saya datang ke sini dengan tujuan belajar bahasa Korea gitu. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa menggunakan kita bisa menyampaikan ungkapan-ungkapan tersebut dalam bahasa Indonesia. Kita bisa mengungkapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Kita bisa menyatakan ungkapan tersebut dengan dalam bahasa Koreanya adalah momo rogayo. Contoh situasi seperti ini. Ini ada percakapan antara si Taehyung sama si Jungkook ya. Taulah teman-teman Taehyung ya. ini Jungkook gitu ya. Taehyung bilang, "어디 가요? 서점에 가요." Pergi kemana gitu. Oh, pergi ke ini toko buku. Apa kalau bukan toko buku sih, stationery gitu, kayak toko alat-alat tulis lah gitu ya. Tapi di sini kadang-kadang juga ada toko buku. Ada buku yang dijual. Lalu mote mone gayo, pergi ke sana. Mote mone kogi gayo, pergi ke sana untuk atau karena apa gitu. Oh, 책을 사러 가요. Pergi, ro-nya ini untuk misalnya membeli buku gitu loh. Jadi pergi untuk membeli buku atau pergi untuk dengan tujuan membeli buku gitu ya. Umumnya kita hanya bisa pakai rumus ini dengan kata kerjanya biasa pergi, datang, berangkat, terus tanida, pulang pergi gitu ya. Nanti ada beberapa lagi di tengah pembahasan gitu ya. Terus Taehyung menjawab, "Oh, 책을 사러 백화점에 가요." Oh, pergi ke 백화점. Pergi ke Sojok ke 백화점. Ini Mutia pasti lagi nih. Bentar ya. Ini apa ya? Buat slide bogi. Slide seperti. Bogi. Slide 없습니다. Oh gitu loh. Ini apa ya? Bentar ya teman-teman ya. Ini saya salah tulis ya teman-teman ya. Jadi ini bukannya rekamannya. Jadi ini bukannya 백화점 tapi maksudnya Sojom ya. Jadi si Taehyung menekankan lagi, oh pergi ke Sojom untuk membeli buku. Terus Jungkook jawab, "네, iya" gitu ya. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi ro 갑니다 atau ro gayo gitu ya. 갑니다 gayo teman-teman pasti udah tahu lah bedanya, saya nggak perlu jelaskan ya. Nah, ini ada dalam kurung seperti ini, berarti jika kata kerja setelah dibuang dan berakhiran konsonan pakaikan ro. Kalau berakhiran vokal berarti pakaikan ro. Pergi untuk atau pergi dengan tujuan ya. Contohnya kata kerja ini ke depannya kata kerja, berarti depan ero ini kata kerja ya teman-teman. Kalau berakhiran konsonan dia pakainya ero 갑니다. Kalau berakhiran vokal dia ininya ro 갑니다 atau gayo. Contohnya 먹다 dannya dibuang ero 갑니다. Jadi 먹으러 갑니다, 먹으러 가요. 마시다 dannya dibuang pakainya ro 갑니다 gayo menjadi 마시러 갑니다. Misalnya 우리는 밥을 먹으러 식당에 갑니다 gitu loh. Jadi ininya di tengah ya teman-teman. Karena kan pergi ke nya di sini di tengahnya ada tempatnya dulu.
pergi ke restoran untuk makan. 우리는 밥을 먹으러 식당에 갑니다. 우리는 밥을 먹으러 식당에 가요. Gitu ya. Nah, kalau ini 마시러 갑니다 misalnya 술집. 술집 apa ya? bar ya. 우리는 맥주를 마시러 술집에 갑니다. 우리는 맥주를 마시러 hop itu juga sama ya, tempat buat santai-santai sambil minum bir atau sekedar arak gitu ya. 우리는 술을 마시러 hop에 가요. Gitu ya teman. Jadi keterangan tempatnya teman-teman taruh di tengah atau di antara 먹으러, di antara kata kerja yang ada ro-nya dan di antara 갑니다 gitu ya. Pergi untuk makan, pergi untuk minum. Jadi, nah ini teman-teman, selain pergi, kan tadi saya udah bilang ya, di belakangnya umumnya hanya bisa dia ini sangat terbatas penggunanya. Jadi, walaupun kita bisa bilang pergi untuk tujuan, gitu ya. Tengahnya itu kan misalnya menunjukkan dengan tujuan, melakukan sesuatu untuk tujuan, gitu ya. Tapi melakukan sesuatunya di sini berarti kan menunjukkan kata kerja teman-teman. Cuman kata kerjanya itu dibatasi hanya untuk pergi, datang, keluar, muncul gitu ya, terus masuk sama masuk juga. Beda derokada sama deroda teman-teman tahu nggak? Kalau derokada kan kalau misalnya kita ada di luar mau masuk ke dalam berarti kan deronya masuk kaknya pergi gitu. Kita nyebutnya bukan deroda tapi derogayo. Tapi kalau misalnya kita udah di dalam, kita sudah masuk, maka kita bilangin derooda. Jadi kalau misalnya ada teman di luar, kita di dalam, kita menyilahkan dia masuk, 들어가세요, bukan 들어가세요. Tapi kalau kita ada di luar, teman kita juga ada di luar, kita minta, ayo masuk kan, silakan masuk gitu kan. Berarti walaupun pakainya 들어가세요, gitu ya teman-teman ya. Nagada juga sama, nagada itu keluar, naoda itu muncul. Misalnya teman-teman bilang, kamu keluar rumah untuk apa? 오늘 Mutia Boro nawassoyo gitu. Saya keluar rumah mau ngeliat Mutia gitu. Mutia ada di luar gitu ya teman-teman ya. Nah terus misalnya ibu nyuruh, misalnya di kantor gitu kan, teman nyuruh, kamu ada teman tuh di luar, teman kamu Pali Cinggurir Boro Nagaseyo, cepat pergi keluar untuk melihat teman kamu gitu ya. Kan menyuruhkan keluar kan, keluar dari rumah, nagada, keluar pergi dan sebagainya gitu ya. Contohnya nih, 여러분 우리 왜 백화점에 가요? Teman-teman, kenapa kita pergi ke 백화점, ke mall? 옷을 사러 가요. Ya, pergi untuk membeli baju lah gitu ya. 여러분 우리 왜 식당에 가요? Teman-teman, kenapa kita pergi ke restoran? Tahunya nih babel 먹으러 가요. Ya, pergi untuk makan lah gitu kan. 여러분 남자들은 담배를 들고 왜 나가요? Teman-teman, laki-laki itu kenapa keluar dengan membawa rokok gitu kan? Ya, 건물 밖에서 그 담배를 피우러 나가요. Mereka keluar gitu kan. Jadi kita tuh melihat para laki-laki tuh keluar gedung gitu kan, sambil bawa rokok. Kenapa itu para laki-laki bawa keluar sambil bawa rokok gitu kan ya? Kita masih sama-sama di dalam tapi mereka duluan menuju pintu keluar gitu kan. Ternyata mereka itu pergi keluar ya. Mereka keluar untuk dambe piu, itu artinya merokok di luar gedung. 여러분 우리 왜 교실에 들어가요? Kenapa kita masuk ke ruang kelas? 당연히 강의를 들으러 들어가요. Ya kita masuk untuk mendengar kuliah lah gitu ya. Ilham sih, ya ini Ilham ini dulu menurut saya di satu universitas ya. Ilham sih, Rura 선생님 juga beliau guru saya. Rura 선생님께서는 왜 교실에서 나오셨어요? Ini Ilham lagi Mutia lagi nanya sama si Ilham. Ilham, itu kok Ibu Rura keluar dari kelas ya? Kita melihat beliau keluar dari kelas. Berarti keluar, odanya itu kan muncul mendatangi, itu kenapa pakainya naoda bukan nagada ya?
kenapa beliau keluar dari kelas gitu. Hwajang sire kasiro naoseseo. Oh, beliau itu keluar untuk pergi ke toilet gitu. Bolil bosiro naoseseo. Ini contoh kalimatnya lagi. 저는 한국어 공부하러 왔어요. Jadi saya datang ke Korea. Ini juga bisa ya teman-teman sebenarnya. 저는 한국어 공부하러 왔어요. Saya datang ke Korea itu untuk belajar bahasa Korea. Atau teman-teman juga bisa bilang 저는 한국어 공부하러 한국에 왔어요. Gitu ya. 우리는 지금 밥 먹으러 가요. Kita sekarang pergi untuk atau dengan tujuan makan nasi lah ya sekarang. 토요일에 공원에 놀러 갈까요? Gitu kan. Bagaimana kalau kita pergi gitu? Kita pergi yuk gitu. Kita pergi untuk bermain gitu ya. Nolda, kata dasarnya nolda. Kenapa dia nggak pakai euro? Karena kalau dia berakhiran, kata kerjanya berakhiran real, dia tidak ditambahkan euro supaya melesap gitu ya. Jadi realnya didiamkan, nya nggak dipakaikan, udah aja langsung pakai nulo, jadi nulo gitu ya. Sama aja kayak rumus jihacolo gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jika ada kata kerja setelah dibuang dannya berakhiran real dan dipasangkan dengan imbuhan yang juga ada realnya, kemungkinan besar dia tidak dipakaikan walaupun si real itu berakhiran konsonan, tapi langsung nya dibuang dipakaikan nya gitu ya. Jadi nul. Main yuk. Kita pergi yuk untuk main di taman pada hari Sabtu gitu ya. Yuk, ini ada latihannya ya. 친구를 만나다 커피숍. 친구를 만나러 커피숍에 갑니다. 친구를 만나다 ini coffeeshop. Jadi bertemu, jadi pergi ke kafe untuk bertemu teman. Yang pertama nih siktang ya kan, berarti siktang itu siksahada. Kita pasangkan cute gitu ya. Hasilnya siksaharo siktange 갑니다. Kayak jadi pergi ke apa namanya nih, kantin atau restoran yang untuk makan. Kalau sojom gimana teman-teman? Sojom berarti apa tuh sojom? 책을 사러 서점에 갑니다 gitu ya. Ini kalau 학교 apa? Berarti ini ya. 한국어를 공부하러 학교에 갑니다. Atau 학교에 갑니다 juga bisa ya teman-teman. Tinggal dilihat nanti situasinya. 영화를 보러 영화관에 갑니다. Gitu deh teman-teman. Ini ada percakapannya nih. 인대 씨 어디에 가요? 공부하러 도서관에 가요. 준영 씨는요? 인다 pergi menuju mau pergi kemana kamu gitu? Kamu akan pergi kemana gitu kan? Oh, aku pergi ke dosokan untuk belajar. Kalau Junyo, ya, Nenyo itu kalau ya. Kalau Junyo gimana? Oh, 친구 생일 선물 사러 가요. Oh, saya pergi sekarang untuk beli hadiah ulang tahun teman. 그런데 어디가 좋을까요? Perginya kemana ya enaknya ya gitu. 어디가 좋을까요? Enaknya pergi kemana ya? 백화점에 가세요 gitu. Pergi ke ini aja, ke mall. 물건이 많고 멀지도 않아요. barangnya juga banyak, terus nggak jauh dari sini gitu. 그래요. 거기 어떻게 가요? gimana sih pergi ke sana gitu. Ini biasanya ngomongin kendaraannya gitu ya. 보스러 가요. pergi aja naik bis gitu, pakai bis dengan bis gitu ya. 그리고 바자이로도 갈 수 있어요. Ini buku sebenarnya dirancang untuk pembelajar bahasa Korea yang adalah orang Indonesia. Jadi situasinya pun dikasih situasi Indonesia, termasuk akhirnya si bajai ini pun masuk dalam percakapan ya. Kau bisa juga pergi pakai bajai gitu ya, kayak gempa bumi. 시간이 얼마나 걸려요? makan waktu berapa lama sih gitu. 버스로 20분쯤 걸리고 kalau naik bis itu sekitar 25 menit memakan waktunya. 바자이로는 15분 걸려요. kalau naik bajai itu 15 menit. 네, 고마워요 gitu ya. Kita coba terjemahan nih teman-teman ya. Jiun baru saja keluar untuk mengambil uang di bank. Berarti kan Jiun berarti di bank dulu, terus uang, terus mengambil, terus untuk, terus keluar,
atau baru sajanya banggem baru keluarnya nagada ya teman-teman ya, atau pokoknya ada bahasa lain mungkin yang keluar. Iya. 지은 씨가 은행에서 돈을 찾으러 방금 외출했어요. 지은 baru saja keluar untuk mengambil uang, tuh menarik uang ya teman-teman dari ATM di bank gitu ya. Ibu tadi pergi ke pasar untuk belanja, berarti ibu dulu belanja untuk pasar ke pergi tadi gitu ya. Tadi pergi gitu ya. Mana sih bahasa Koreanya? Betul sekali. 어머니께서는 장을 보시러 아까 시장에 가셨어요 gitu. Karena kenapa ini pakai 셨어요 ini karena untuk menyopankan ya teman-teman. Gampang ya teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman lihat aja, keluar untuk gitu ya, masuk untuk gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong pergi untuk, datang untuk, masuk untuk, keluar untuk, apalagi ya, terbatas sih teman-teman ya. Di belakangnya tuh kosakatanya rata-rata kosakata yang menunjukkan pergerakan, makanya disebut dengan idung dongsa gitu loh. Jadi yang menunjukkan si subjeknya itu melakukan yang menunjukkan subjek itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu loh. Nah itu kosakata yang menunjukkan karakteristik seperti itu biasanya 가다, 오다, 나가다, 나오다, 외출하다 itu juga keluar. Terus 떠나다 juga bisa, 들어가다, 들어오다. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini ada sisa 3 teman-teman, nggak boleh dong saya aja yang kerjakan teman. 여러분도 해야죠. 자, 하나, 둘, 셋 한번 만들어보고 번역을 해보고 이메일로 선생님한테 보내보세요. 선생님 봐줄 테니까 꼭 하고. 자, 오늘 수업은 여기까지고요. 여러분 또 그 선생님이 이 가르쳐준 거에 대해서 아직 모르는 거 있거나 궁금한 거 있으면 언제든지 어디로? 맞아요. 선생님 이메일로 mutia_mutia83@yahoo.com 연락하면 돼요. 연락하세요 여러분. 오늘 수업은 여기까지고요. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.